Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Firda Aulia Rahma dengan NIM 208110030, kelas 2A, Tadris Bahasa Indonesia IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Saya akan menyampaikan hasil review buku dengan judul buku Bahasa Indonesia di Perguruan Tinggi, karya Firman Ajis Magister Pendidikan, Verina Melia Santi, dan lainnya. Diajukan untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah membaca kritis, kreatif, dan sintopis dengan dosen pengampu Ibu Feni Nurpadilah Magister Pendidikan. Berikut adalah identitas buku yang saya review. Buku Bahasa Indonesia di Perguruan Tinggi ini terdiri dari 10 bab, dan tiap bab diperinci menjadi subbab-subbab yang lebih terperinci lagi. Saya akan menjelaskan pada buku ini di bab pertama, membahas pemahaman bahasa Indonesia. Bahasa menjadi bagian yang melekat pada kehidupan keseharian manusia. Setiap tindakan yang dilakukan manusia selalu menggunakan bahasa. Pada tindakan yang melibatkan orang lain maupun yang tidak melibatkan orang lain, peran bahasa sangat penting. Bahasa menjadi alat penghubung manusia satu dengan manusia lain. Melalui bahasa, manusia dapat belajar mengenai alam sekitarnya dan mengenali lingkungan sosialnya. Ketika seseorang berada di wilayah sosial yang baru, maka pertama-tama yang akan membantunya dalam mengenali lingkungannya adalah bahasa. Dengan adanya bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional, memberikan posisi setiap suku bangsa di Indonesia sejajar satu sama lainnya. Bahasa Indonesia dapat menjadi bahasa pemersatu bangsa sekaligus sebagai bahasa komunikasi di antara berbagai suku bangsa yang berbeda. Bahasa Indonesia memiliki kedudukan yang penting bagi bangsa Indonesia yang tercermin pada Ikrar Sumpah Pemuda dan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 36. Materi yang disampaikan pada bab ini sudah sangat jelas dan lengkap, sehingga pembaca dapat lebih mudah memahaminya. Namun, pada subbab sejarah, materi tentang peristiwa penting perkembangan bahasa Indonesia dijelaskan secara acak, sehingga tidak sesuai urutan kapan peristiwa itu terjadi. Penulis berharap agar para pembaca, khususnya mahasiswa, mengetahui tentang sejarah, kedudukan, serta fungsi bahasa Indonesia. Dan dengan mengetahui adanya bahasa Indonesia yang baik dan benar, sesuai dengan situasi dan kondisi serta sesuai dengan kaidah bahasa yang berlaku. Sebuah penggunaan bahasa Indonesia yang baik apabila menimbang aspek di luar kebahasaan itu sendiri, dan bahasa Indonesia yang benar apabila sesuai dengan kaidah yang berlaku dalam penulisan bahasa Indonesia. 2. Dengan judul membaca karya tulis ilmiah. Karya tulis ilmiah dalam dunia akademis merupakan sarana untuk mengukur tingkat keilmiahan karya tulis para insan akademisi. Karya tulis ilmiah adalah tulisan yang didasari oleh hasil pengamatan, peninjauan, penelitian dalam bidang ilmu tertentu yang ditulis secara sistematis ke dalam bahasa yang benar. Tujuan karya tulis ilmiah adalah untuk menjelaskan suatu hal, memaparkan sanggahan akan suatu hal, membuktikan sebuah hipotesa, memberi saran, dan memberikan sanggahan atas sebuah gagasan tertentu. Manfaat karya tulis ilmiah adalah memperluas hasanah ilmu pengetahuan dengan adanya karya tulis ilmiah yang baru, memperkaya jumlah bahan pustaka pada bidang ilmu pengetahuan tertentu, memberikan sarana penelitian bagi penulisnya untuk menerapkan prosedur ilmiah, dan mempraktikkan penerapan penulisannya untuk mempraktikkan menulis dan berpikir secara ilmiah. Materi yang disampaikan pada bab ini sudah sangat lengkap dan dijelaskan secara detail, sehingga pembaca dapat lebih mudah untuk memahaminya. Penulis berharap agar pembaca mengetahui bahwa dalam dunia akademis, karya tulis ilmiah menjadi sesuatu hal yang wajib ada, dan pembaca mampu mengetahui langkah penulisan karya tulis ilmiah yang benar. Karya tulis yang tidak mengandung penelitian dalam bidang ilmu tertentu tidak dapat dikategorikan sebagai karya tulis ilmiah. Jika tulisan yang berangkat dari penelitian yang mendalam dalam bidang ilmu tertentu tetapi tidak ditulis secara sistematis, tentu bukan sesuatu karya tulis ilmiah. Selanjutnya pada bab 3, yaitu dengan judul karya tulis ilmiah populer. Bersamaan dengan karya tulis ilmiah dalam penulisan populer tetap berlandaskan sebuah riset pustaka atau riset lapangan.
Perbedaan yang mendasar pada cara menyampaikan melalui bahasa yang segar, hidup, dan menarik. Dalam penulisan populer, materi yang menjadi bahasanya bersifat aktual. Tulisan ilmiah populer memiliki karakteristik yaitu membahas topik yang sedang aktual pada masa tertentu, menggunakan konsep tertentu dan akal sehat, gaya bahasanya segar, sasaran pembacanya jelas, dan batasan panjang tulisan. Tujuan karya tulis ilmiah populer memiliki beberapa tujuan, yaitu sarana untuk membahas isu yang hangat di masyarakat, sarana menambah wawasan mengenai sebuah topik masalah tertentu, melatih kemampuan menulis bagi pengarangnya, dan melatih kemampuan berpikir bagi penulis dan pembacanya. Materi yang dijelaskan sudah cukup lengkap, menggunakan bahasa yang jelas dan padat sehingga pembaca dengan mudah dapat memahaminya, dan juga disertai contoh penulisan karya tulis ilmiah populer. Penulis berharap supaya para pembaca, khususnya mahasiswa, mengetahui perbedaan karya tulis ilmiah biasa dan karya tulis ilmiah populer, dan juga mengetahui fungsi, tujuan, dan langkah penulisan karya ilmiah populer. Pada bab 4 dengan judul Akses Informasi Internet. Saat ini teknologi internet telah berkembang dengan sangat cepat. Semua sisi kehidupan manusia saat ini telah terhubung dengan penggunaan internet, termasuk ilmu pengetahuan. Sumber pustaka internet telah memiliki banyak kelebihan dibandingkan dengan sumber pustaka cetak. Pada bab ini membahas tentang informasi di era internet, penelusuran informasi internet, fasilitas pencarian, pangkalan data, dan akses media baru. Materi yang dijelaskan lengkap dan terperinci. Dalam perkembangannya, akses informasi lewat internet tidak semata lewat laptop atau komputer saja. Sejalan dengan perkembangan gadget yang canggih, terdapat akses e-book khusus dari gadget. Informasi tersebut dapat diakses melalui perangkat dengan sistem Android yang menyediakan Play Store, khususnya buku-buku dalam format elektronik. Penulis berharap para pembaca mengetahui alasan kenapa kita harus mengakses internet untuk mencari informasi, khususnya informasi yang terkait dengan bidang keilmuan, dan mengetahui tahapan apa saja yang harus dilakukan dalam mencari informasi di internet. Selanjutnya bab 5 dengan judul menulis makalah. Makalah termasuk jenis tulisan ilmiah yang paling banyak dikenal. Dalam dunia pendidikan di perguruan tinggi, jenis makalah paling sering disebut. Penulis menyampaikan bahwa makalah di perkuliahan adalah untuk mengetahui seberapa jauh mahasiswa memahami perkuliahannya. Namun, makalah tidak hanya sebatas di perguruan tinggi. Makalah juga digunakan pada seminar, simposium, dan lokakarya. Adanya makalah di kalangan mahasiswa dan di kalangan seminar tentu saja ada perbedaan sekaligus persamaan. Pada bab ini, penulis juga menyampaikan sistematika penulisan makalah dan aturan teknis penulisan makalah. Gaya bahasa pada bab ini cukup komunikatif dan mudah dipahami oleh para pembaca, khususnya mahasiswa. Di dalam bab ini juga terdapat praktik menulis makalah yang disertai dengan contohnya secara rinci. Hal ini sangat berguna bagi para pembaca untuk menambah wawasan. Penulis berharap para pembaca mampu mempraktikkan penulisan makalah yang tepat dan mengetahui ciri-ciri sebuah makalah yang berkualitas. Makalah termasuk jenis tulisan ilmiah yang paling banyak dikenal. Apalagi dalam dunia pendidikan di perguruan tinggi, setiap mahasiswa pasti mendapat tugas minimal 1 kali dalam 1 mata perkuliahan. Fungsi yang harus ada pada makalah adalah memberi manfaat bagi perkembangan keilmuan atau menyumbangkan pemecahan pada sebuah permasalahan, memberi manfaat penulisannya untuk menyusun makalah yang tepat dan benar, serta memperluas wawasan keilmuan bagi penulisnya. 6. Yaitu resensi buku. Pada bab ini, penulis memaparkan pengertian, jenis, struktur, dan strategi menulis resensi. Pada saat seorang pembaca mencurahkan hasil bacaannya dalam bentuk tulisan, karya yang ia tulis disebut dengan resensi buku. Meresensi buku pada hakikatnya adalah menilai buku.
Arti menilai di sini terkandung makna yang luas, yaitu mengupas, mempertimbangkan, mengkritik, menunjukkan kelebihan sekaligus kekurangan buku yang dibaca. Dalam meresensi buku, tindakan menilai beranjak dari buku yang dibaca, dan dari buku itulah penilai dilakukan dengan objektif. Sehingga jika seseorang menilai buku dengan semangat objektivitas, maka hasil kupasannya dapat dipertanggungjawabkan. Resensi buku di perkuliahan lazimnya dilakukan para mahasiswa untuk menyelesaikan tugas usai ia membaca buku tertentu. Resensi buku tersebut biasanya berkaitan dengan buku-buku bidang keilmuan tertentu. Resensi buku berisi pandangan penulis mengenai isi buku yang bersangkutan. Isinya meliputi kemampuan penulis dalam menganalisis dan menilai isi buku yang dibacanya. Penulis berharap setelah membaca buku ini, para pembaca, khususnya mahasiswa, dapat meresensi yang sesuai dengan penulisan resensi yang baik. Bab 7. Teknik berbicara. Pada bab teknik berbicara ini, terdapat 2 subbab, yaitu pengertian dan tujuan teknik berbicara dan presentasi ilmiah. Teknik berbicara merupakan suatu cara untuk menyebarkan informasi yang bersifat konseptual maupun prosedural. Berbicara mungkin perkara mudah, tapi berbicara di depan publik nyatanya tidak sama mudahnya. Banyak orang dengan ragam alasan mengatakan berbicara di hadapan publik menjadi hal yang menakutkan bagi mereka yang kurang merasa percaya diri. Presentasi ilmiah lazim dilakukan di kalangan dunia pendidikan. Kegiatan presentasi ilmiah nyatanya bertujuan untuk memberikan informasi ilmiah kepada sebuah forum yang dihadiri para insan pendidikan. Berbicara juga sering dilakukan oleh mahasiswa pada saat berpresentasi ilmiah. Maka dari itu penulis berharap para pembaca mengetahui hal apa saja yang diperlukan atau beberapa persiapan yang matang sebelum melakukan presentasi ilmiah. Bab 8 dengan judul Ejaan Bahasa Indonesia. Di bab 8 ini terdapat 2 subbab yang terdiri dari pengertian dan fungsi ejaan dan ejaan bahasa Indonesia. Ejaan adalah segala peraturan yang melambangkan bunyi ujaran, menghubungkan dan memisahkan lambang-lambang. Fungsi ejaan adalah landasan pembakuan tata bahasa, landasan pembakuan kosakata dan peristilahan, penyaringan masuknya unsur-unsur bahasa lain ke dalam bahasa Indonesia. Di bab ini juga dijelaskan mengenai ruang lingkup ejaan bahasa Indonesia, mulai dari pemakaian huruf, penulisan kata, penulisan unsur serapan, hingga pemakaian tanda baca. Dalam materi yang disampaikan pada bab ini, sudah lengkap dan juga sangat jelas, sehingga mahasiswa dapat memahami mengenai ruang lingkup ejaan bahasa Indonesia, khususnya mengenai penggunaan tanda baca. Diharapkan para pembaca dapat menggunakan ataupun menerapkan ejaan yang disempurnakan dengan baik dan benar untuk kepentingan tulis-menulis yang sifatnya umum dan ilmiah. Bab 9 yaitu kata, frasa, klausa, dan diksi. Pada bab ini, kata merupakan satuan terkecil dari bahasa. Peranan kata dalam pembentukan bahasa sangat besar karena kemampuan berbahasa tertuang dalam kalimat, paragraf, dan wacana. Jenis atau kelas kata adalah golongan kata dalam satuan bahasa Indonesia berdasarkan kategori, bentuk, fungsi, dan makna secara gramatikal. Fungsi jenis kata atau kelas kata diantaranya adalah melambangkan pikiran atau gagasan abstrak menjadi konkret, membentuk bermacam-macam struktur pikiran, memperjelas makna gagasan kalimat, dan membentuk satuan makna sebuah frasa, klausa, dan kalimat. Pilihan kata adalah diksi. Di dalam diksi sendiri memiliki beberapa fungsi, yaitu diantaranya untuk mencapai target komunikasi yang efektif, membentuk gaya ekspresi gagasan yang tepat secara resmi dan tidak resmi, sehingga menyenangkan pendengar ataupun pembaca. Diksi juga dapat melambangkan gagasan yang diekspresikan secara verbal. Materi yang dijelaskan sudah cukup lengkap dan dapat dipahami oleh para pembaca, khususnya bagi para mahasiswa. Pada bab ini dibahas dengan terperinci sehingga memudahkan pembaca dalam memahami pokok bahasan dari awal hingga akhir. Terdapat banyak contoh yang disajikan secara lengkap yang dimaksudkan agar setelah selesai memahami materi, pembaca memiliki gambaran yang nyata akan materi tersebut.
Penulis berharap mahasiswa mampu menyusun frasa dan menentukan klausa dan diksi dalam bahasa Indonesia. Selanjutnya bab 10, yaitu materi yang disampaikannya adalah kalimat dan paragraf. Kalimat adalah satuan bagian ujaran yang didahului dan diikuti oleh kesenyapan, sedangkan intonasinya menunjukkan bahwa bagian ujaran itu sudah lengkap. Unsur sebuah kalimat yang terdiri subjek, predikat, objek, dan keterangan ini dapat menjadi sebuah acuan dalam membuat sebuah kalimat. Di sini juga dijelaskan mengenai kalimat efektif dan ciri-cirinya yang terdiri dari kesepadanan, keparalelan, ketegasan, kehematan, kecermatan, kepaduan, dan juga kelogisan. Sedangkan paragraf adalah rangkaian dari beberapa kalimat yang saling berhubungan dan saling berkaitan dalam satu kesatuan dan terikat oleh satu pokok pikiran. Pada bab ini dijelaskan juga mengenai ciri paragraf, fungsi paragraf, syarat utama paragraf yang baik, dan jenis paragraf. Materi yang dijelaskan pada bab ini sudah cukup lengkap dan dapat dipahami. Pada jenis paragraf juga disertai contoh yang dapat membuat pembaca lebih memahami materi yang dibuat. Itulah penjelasan hasil analisis saya pada buku Bahasa Indonesia di Perguruan Tinggi. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah menyimak video ini dan mohon maaf apabila terdapat salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.